مرحبا أهلا النوادي. Nah, di sini maknanya al-hikmah, adanya ilmu di balik azan. Adanya ilmu di balik azan. Apa manfaat atau apa alasan adanya azan? Bisa juga diartikan begitu. Al-illah. Musannif mengatakan ada 4 arba'atun. Yang pertama, al-awwalu al-i'lamu bidukhulil waqti. Memberitahukan telah masuk waktu sholat. Nah, kita bisa tahu kapan waktu sholat dengan cara apa? Mendengar azan. Coba kalau gak ada azan, tahu-tahu qomat, repot. Qomat kan udah langsung sholat. Tapi alhamdulillah ada syariat azan. Sebelum qomat ada azan dulu. Oh, kita udah tahu ini sudah masuk waktu sholat zuhur, azan zuhur. Ini azan asar. Alhamdulillah. Berarti hikmah daripada azan yang pertama adalah memberitahukan telah tiba waktu sholat. Sholat wajib. Yang kedua, ats-tsani ad-da'watu ilal jama'ati. Hikmah azan yang kedua, mengajak umat ini agar melaksanakan sholat secara berjamaah. Karena tentu panggilan azan memanggil orang untuk ke masjid untuk melaksanakan sholat wajib. Maka dakwanya di sini adalah memanggil untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, sholatul jamaati tafdulu bi sholatil fardhi bi sab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah mengungguli sholat sendiri berbanding 27 derajat. Ada beberapa riwayat sedikit berbeda derajatnya, dijelaskan oleh Imam Qastalani karena sesuai dengan keadaan orang yang sholat, maka derajat sholatnya itu berbeda-beda. Karena di beberapa hadis juga ada redaksi yang berbeda tentang derajatnya. Di dalam kitab Tazkirun Nas karangan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau nukil dalam riwayat tersebut terkait fadilah sholat berjamaah. Allah tugaskan malaikat khusus untuk pergi ke masjid-masjid untuk melacak orang-orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Pertama kali yang dilihat imam. Ya, inna lillahi malaikah as-sayyahin fil ard. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang mereka berjalan-jalan keliling di bumi ini, mencari majlis zikir, majlis ilmu, dan orang-orang yang melaksanakan sholat. Lihat imam pertama kali, oh imamnya bagus. Kalau imamnya bagus, yang makmum sudah gak dilihat lagi, diterima sholatnya karena imamnya bagus. Makanya dikasih syarat, imamnya memiliki persyaratan afqah, aqra, dan seterusnya. Karena yang dilihat pertama kali imam. Ternyata kalau dilacak imam juga ternyata tidak khusyuk misalnya, pikirannya kemana-mana, maka malaikat melihat saf pertama. Sebab itulah saf pertama dianjurkan orang-orang yang lebih tua usianya untuk berada di saf pertama, dan orang-orang yang berilmu untuk di saf yang pertama. Ternyata dilihat saf pertama ada yang di antara mereka satu orang saja yang sholatnya bagus di situ. Maka semua sholatnya diterima karena sebab satu orang itu yang ada di saf pertama. Begitu juga seterusnya, saf kedua, saf ketiga, begitu. Dalam satu kasus, malaikat mensurvei orang-orang yang sholat berjamaah dari imam sampai makmum, semuanya gak ada yang khusyuk, dan semuanya sholatnya tidak sempurna. Maka malaikat melapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ini satu masjid, dari mulai imam hingga seluruh makmumnya, sholat mereka itu tidak ada yang khusyuk. Maka Allah Ta'ala mengatakan, tetap saya terima sholat mereka karena mereka sudah berkumpul karena saya. Nah, mereka berkumpul itu kan karena saya.
Ya sudah, karena berkumpulnya mereka itu, al-ijtima'nya itu, maka saya terima sholatnya. Itu salah satu fadilah daripada sholat berjamaah. Ad-da'watu ilal jama'ati, yang kedua. Yang ketiga, ats-tsalits, al-i'lam bi mawdi'il jama'ah. Yang ketiga yaitu memberikan pengumuman tentang atau memberikan pengumuman lokasi pelaksanaan sholat berjamaah. Itu dengan azan kita bisa mendengarnya. Kasus yang kemarin tuh penting juga tuh, hari raya, sholat hari raya dengan sholat Jumat. Ada yang salah paham. Kalau sudah ada sholat hari raya, gak perlu sholat Jumat. Berapa banyak orang tinggalkan Jumat gara-gara fatwa yang menyimpang ini. Ini yang berfatwa ini bahaya ini. Ya, berapa banyak yang tinggalkan gara-gara hanya menjadikan rujukan video-video pendek. Berfatwa kalau sudah sholat hari raya, baik Idul Fitri, Idul Adha, maka jika itu di hari Jumat, maka sholat Jumatnya gugur. Boleh nggak sholat? Akal sehat yang pertama. Sunnah gak mungkin menggugurkan sesuatu yang wajib. Sholat Jumat itu berjamaahnya berbeda dengan sholat 5 waktu. Kalau mazhab Syafi'i, sholat 5 waktu berjamaahnya itu fardu kifayah atau sunnah yang sangat ditekankan. Tapi berjamaah di sholat Jumat fardu ain. Nah ini gagal dalam memahami teks. Memang di teks-teks fikih itu tertulis begitu, terutama mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi dan Maliki itu setahu saya memang mutlak harus sholat. Mau hari raya itu di hari Jumat, kemudian bertepatan juga di hari Jumat dan pelaksanaan sholat Jumat, kedua-duanya ini dikerjakan. Karena sholat hari raya juga dalam beberapa mazhab itu dianggap sholat wajib. Mazhab Hanafi itu mengatakan sholat hari raya itu wajib, dan Jumat juga harus dikerjakan. Begitu juga mazhab Maliki. Nah, mazhab Syafi'i ada beberapa nukilan riwayat dalam kitab Bughyat al-Mustarsyidin. Di situ disebutkan beberapa riwayat dari para sahabat, para tabi'in, yang mereka mengatakan kalau sudah sholat hari raya tidak perlu lagi untuk melaksanakan sholat Jumat. Memang benar itu ada, tapi kita harus lihat konteksnya itu, dan harus kita pelajari secara utuh apa yang dimaksud dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang pertama dalam mazhab Syafi'i mengeluarkan semacam fatwa bahwa yang sudah melaksanakan sholat hari raya di hari Jumat tidak perlu lagi melaksanakan sholat Jumat. Itu konteksnya adalah orang yang tinggal di tempat yang memang tidak ada masjid dan tempatnya jauh. Pengambilan dalil itu yang diambil dalam masalah ini adalah di masa Nabi Muhammad SAW. Makanya Syekh Yahya Al-Battah atau Al-Abtah Al-Ahdal dalam syarah Bulughul Maram, di situ beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW ketika selesai melaksanakan sholat hari raya tadi, baik Idul Fitri atau Idul Adha, antara dua sholat itu, nah mereka ini yang tinggal jauh, karena di zaman Nabi masjid yang melaksanakan sholat Jumat hanya ada di masjid Nabi, dan banyak di antara mereka tinggalnya jauh, sehingga ketika mereka jauh-jauh dari tempat tinggal datang sholat hari raya, ya, kemudian setelah itu mereka harus kembali lagi ke kampung halamannya yang begitu jauh, nanti sholat Jumat balik lagi, itu memberatkan mereka. Makanya Nabi katakan ke mereka ini yang rumahnya jauh, kalau kalian tadi sudah sholat hari raya, tapi yang sholat hari raya ini hari raya gak sholat, Jumat juga gak sholat, ini gak berlaku hukumnya. Ya, ini lagi bahas yang lagi sholat hari raya nih. Jadi Nabi kasihan sama mereka. Kata Nabi, itu rahmatnya Nabi kita Muhammad SAW, selalu melihat keadaan orang. Syariat Islam ini selalu melihat keadaan orang. Kata Nabi, kalau kalian sudah balik, gak perlu lagi kalian datang ke sini sholat Jumat. Itu maksudnya bicara kepada orang-orang yang tinggalnya jauh. Tapi ada di antara mereka juga datang untuk sholat, boleh.
yang nggak boleh meninggalkan sholat. Akan tetapi mereka di sana tetap wajib sholat zuhur. Dan kemudian setelah tiba waktu sholat Jumat, Nabi dan para sahabat yang memang tinggal di Madinah dan sekitar Madinah yang jaraknya dekat, semuanya melaksanakan sholat Jumat. Gak ada yang mengatakan sudah sholat hari raya, gak perlu lagi. Itu berlaku kepada orang yang rumahnya jauh. Definisi jauh, di tempatnya gak ada masjid dan tidak terdengar suara azan. Maka di zaman kita hukum ini gak berlaku. Kenapa? Karena masjid antara satu dengan satunya berdekatan dan semua kita bisa mendengar suara azan tanpa mikrofon. Hukumnya mendengar suara azan, orang azan itu kan suaranya teriak. Sejauh itulah orang mendengar, wajib dia datang ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Ini yang dimaksud dalam mazhab Syafi'i. Tidak semudah itu mengambil, oh ternyata gugur ini. Dan sayangnya banyak yang meninggalkan sholat Jumat sebab fatwa yang keliru. Itu. Nah, ini berlangsung cukup lama. Setiap kali ada hari raya sholat bertepatan dengan hari Jumat, itu kejadian bukan hanya di tempat kita di sini, tapi di kota-kota lainnya masalah ini juga terjadi. Jadi tidak gugur kewajiban Jumat, apalagi di zaman kita yang memang masjid di mana-mana ada. Konteksnya di zaman Nabi Muhammad SAW, sholat Jumatnya hanya ada di situ, ya, jauh di tempat tersebut. Nah, ini untuk memperjelas masalah hukum tersebut.